Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua mungkin pernah bertanya kepada diri sendiri, mengapa hidup kita seolah-olah susah? Rezeki terasa sangat jauh, kesusahan demi kesusahan datang silih berganti, seolah hidup ini tidak berpihak kepada kita. Sedangkan kalau kita memandang pada orang lain, seolah hidupnya selalu mudah, rezekinya terlihat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia. Kemudian muncullah rasa iri yang dibarengi dengan pemikiran yang negatif, sehingga kita memandang curiga kepada orang lain tersebut dengan beranggapan, jangan-jangan uang yang dihasilkan adalah dari hasil korupsi. Jangan-jangan dia dapat uang dari hasil menipu orang lain. Atau jangan-jangan dia malah bersekutu dengan jin pesugihan dan masih banyak yang lainnya. Hilangkan sifat iri dalam diri, dan mari kita sama-sama mengoreksi diri masing-masing untuk mengetahui apakah kesusahan demi kesusahan yang datang kepada kita, termasuk kurang lancarnya rezeki yang datang kepada kita, karena akibat ulah kita sendiri. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menganiaya hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempermudah jalan hambanya. Tapi kenapa masih saja seolah rezeki sulit datang kepada kita? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan 9 hal ini. Siapa tahu masing-masing dari kita masih ada yang melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu, apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meski hanya dalam hati? Yang dimaksud syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, bisa benda, tempat, manusia, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini, kita percaya bahwa rezeki yang datang kepada kita adalah karena kita mempunyai benda keramat yang mempunyai petuah mendatangkan rezeki. Padahal rezeki hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang dikehendakinya. Apabila rezeki datang melalui seseorang, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukurlah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tersebut, dan bukan beranggapan yang memberikan rezeki adalah si fulan. Kalau tidak karena si fulan, saya tidak bisa apa-apa. Jadi jangan seolah memuja-muja si fulan yang mampu memberikan rezeki kepada kita semuanya. Berterima kasih boleh-boleh saja, asal tidak terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua, perhatikan sholat kita. Misalnya sekarang kita hanya mengerjakan sholat 3 waktu, mulailah melengkapi menjadi 5 waktu. Misalkan masih malas, paling tidak tambah 1 waktu. Kemudian di hari berikutnya
tambah 1 waktu lagi. Dan jika sudah lengkap 5 waktu, pertahankan dengan cara bersegeralah menunaikan kewajiban saat terdengar panggilan azan. Hindari untuk menunda, karena disinilah awal sholat kita akan kembali seperti semula. Luangkan waktu yang hanya 10 menit untuk menunaikan ibadah sholat, karena waktu luang kita semuanya lebih panjang dibanding mengerjakan sholat yang hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit saja. Kemudian yang ketiga, hindari sebisa mungkin menyakiti hati orang tua kita. Apabila kita pernah berbuat salah atau mengucapkan perkataan yang menyakiti orang tua kita, mulai sekarang bangunlah dan meminta maaf kepada orang tua kita, karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridha orang tua juga. Lalu, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, sedangkan kita pernah menyakiti hatinya dan belum sempat meminta maaf? Paling tidak, doakanlah mereka dengan doa yang baik dan meminta maaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha belas kasih kepada hambanya. Kemudian yang keempat, apakah kita memakan harta yang bukan hak kita? Dalam hal ini sangat luas penjelasannya, namun saya contohkan yang mudah saja. Dari setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat, ada hak dari fakir miskin, termasuk anak yatim piatu, yakni 2,5%. Untuk itu, kita sisihkan bagian yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan kita, lalu kita berikan. Caranya bagaimana? Carilah anak yatim piatu atau orang miskin di daerah kita tinggal dan berikan hak-hak mereka. Kita tidak perlu malu meski yang kita berikan hanya sedikit, karena berawal dari sedikit dengan niat yang tulus itulah awal kita semuanya akan ditambah rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Kemudian yang kelima, berdagang dengan tidak jujur. Apabila kita hendak melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran. Bahkan kalau bisa, lebihkan sedikit takaran dan niatkan untuk bersedekah. Orang yang tidak jujur mungkin akan mendapatkan banyak di awal, akan tetapi setelahnya akan mendapatkan sedikit, karena perbuatan kurang jujur yang dilakukannya sendiri. Untuk itu, saran kepada kita semuanya, jika sifat ini masih ada pada kita semuanya, mulailah sedikit demi sedikit kita hilangkan, karena Allah SWT Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian yang keenam, apabila kita semuanya sudah berumah tangga, hindari untuk menyanyiakan atau menyakiti anak maupun pasangan hidupnya. Apabila kita merasa kesal dengan kelakuan anak atau pasangan, kalau bisa, cobalah untuk mengoreksi diri dulu. Kenapa pasangan atau anak kita belum mampu seperti yang kita inginkan? Lalu diskusikan bersama dan temukan akar permasalahannya. Apabila masih belum menemukan titik terang, berdoalah dan serahkan semua masalah kepada Allah SWT untuk mencarikan cara yang terbaik sambil tetap berusaha. Insya Allah, kita semuanya akan ditunjukkan jalan yang terbaik untuk mengurangi masalah, karena sesungguhnya Allah SWT adalah sebaik-baiknya pemberi solusi. Bagi yang belum berumah tangga, ini bisa menjadi pelajaran untuk mendapatkan pasangan yang baik nantinya. Kemudian yang ketujuh, berbohong. Mungkin benar saudaraku, berbohong demi kebaikan, tapi perlu diingat, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan untuk siapa. Apabila kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain secara sepihak, saya rasa itu kurang sesuai. Kenapa? Karena bisa merugikan orang lain. Yang kita bohongi dan sifat seperti itu
membuat kita jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghilangkan sifat berbohong tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, akan tetapi bisa kita kurangi sedikit demi sedikit kebiasaan tersebut, dan mulailah tanamkan dalam diri kita sifat yang jujur. Meski di awal terasa sangat berat, akan tetapi insya Allah kedepannya hidup kita semuanya akan jauh lebih tenang dan lebih nyaman. Kemudian yang kedelapan, memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Maksudnya adalah apabila sedang menduduki jabatan penting atau menjadi pemimpin dalam rumah tangga, hindari untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Kalau dalam jabatan, saya contohkan, memudahkan urusan orang lain dalam hal korupsi atau menipu. Seperti yang sudah saya katakan di awal, mungkin akan mendapatkan harta kekayaan yang banyak, akan tetapi pada akhirnya akan menyebabkan banyak masalah, baik dalam rumah tangga maupun dalam hal kesehatan. Dan bagi para pemimpin rumah tangga, hindari menyalahgunakan kewenangan dalam keluarga. Misalnya adalah menjadikan pasangan atau anak layaknya pembantu rumah tangga. Perlu diketahui, pasangan maupun anak adalah partner dalam mengarungi samudera kehidupan. Untuk itu, libatkanlah mereka dalam memberikan pendapat, selama pendapat itu baik dan tidak merugikan orang lain. Kemudian penyebab rezeki kurang lancar dan terakhir adalah pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Sifat ini bisa memicu kerezekian kita semuanya menjadi sulit. Mungkin ada yang bertanya, katanya Allah SWT sangat luas memberikan rezeki. Kenapa kita dipersulit untuk mendapatkan rezekinya? Sebelum bertanya seperti itu, saya minta untuk bertanyakan kepada diri saudaraku semuanya. Karena Allah SWT berdasarkan prasangka dari hambanya. Jika hambanya mempermudah urusan orang lain dalam hal kebaikan, insya Allah, Allah SWT pun akan mempermudah hambanya keluar dari segala kesulitan. Ada pepatah yang mengatakan, apa yang kita tanam, itulah nanti yang akan kita tuai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa penyebab utama kenapa seolah rezeki sangat sulit datang kepada kita. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.